Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadimila Nining. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin. Dimulai dari cara pembuatan tabel, kemudian mengisi data di setiap tabel, dan yang terakhir relasi antar tabel. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuka PHP MyAdmin. Kemudian untuk membuat database-nya itu klik New. Nah, di sini kita masukkan nama database apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat database rumah sakit. Kemudian kita klik create. Nah, database rumah sakit 2 yang kita buat tadi sudah jadi. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat tabel apa yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat tabel pertama adalah tabel pasien. Di sini adalah dalam tabel tersebut berapa kolom yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat 4 kolom. Kita langsung saja klik create. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam tabel pasien. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan atribut-atribut apa saja yang akan kita buat di dalam tabel pasien itu. Atribut pertama yang akan saya masukkan adalah ID pasien. Kemudian tipe data apa yang akan saya gunakan. Di sini saya pakai tipe data varchar dengan jumlah karakter 50. Kemudian atribut kedua adalah nama pasien. Tipe data yang saya pakai adalah tipe data varchar dan jumlah karakternya 50. Atribut ketiga adalah jenis kelamin. Di sini saya pakai tipe data enum. Untuk jenis tipe data enum, kita bisa tulis untuk pemilihan, misalnya jenis kelamin laki-laki itu ditulis dengan tanda kutip L untuk laki-laki, koma, kemudian tanda kutip P untuk jenis kelamin perempuan. Kemudian atribut ketiga adalah atribut alamat. Tipe data yang saya pakai adalah teks. Kemudian sebelum kita simpan, kita harus menentukan terlebih dahulu primary key-nya. Di sini saya primary key itu di atribut ID pasien. Kita klik go. Setelah itu kita set atau simpan. Nah, di sini tabel pasien yang saya buat sebelumnya sudah jadi. Untuk membuat tabel berikutnya, kita bisa klik new di sini. Nah, untuk menentukan nama tabel itu di sini. Tabel selanjutnya yang akan saya buat adalah tabel dokter. Di sini adalah untuk menentukan atribut apa saja yang akan ada di dalam tabel dokter. Atribut pertama adalah ID dokter dengan tipe data varchar. Kemudian jumlah karakter 50.
Atribut kedua adalah nama dokter. Tipe datanya juga varchar dan jumlah karakternya itu 50. Atribut ketiga adalah alamat. Sama juga, tipe datanya itu varchar, jumlah karakternya 50. Kemudian atribut terakhir itu spesialis, karena ini dokter. Spesialis. Dan tipe data yang dipakai itu varchar. Jumlah karakternya juga 50. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Primary key di sini saya ditentukan di atribut ID dokter. Kita klik go, kemudian kita simpan. Nah, tabel sudah ada 2. Tabel berikutnya kita buat tabel obat. Di sini atribut ID obat. Kemudian tipe data varchar, jumlah karakter 50. Kemudian atribut berikutnya nama obat. Tipe data varchar, jumlah karakternya juga 50. Kemudian keterangan obat. Keterangan obat. Tipe data yang saya pakai tipe data varchar. Ini juga jumlah karakternya 50. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Kita klik go, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada 3 tabel, dan tabel selanjutnya adalah tabel poliklinik. Ini nama tabel poliklinik. Di sini atribut pertama ID poli. Kemudian di sini tipe datanya varchar, jumlah karakternya 50. Di sini nama poli. Tipe data yang dipakai tipe data varchar, jumlah karakternya 50. Dan di sini atribut gedung. Tipe data yang dipakai varchar, jumlah karakternya 50. Kemudian kita tentukan primary key di indeks, bagian indeks. Kita klik go, kemudian kita simpan. Kemudian tabel berikutnya yang kita buat adalah tabel user. Di sini nama tabelnya tabel user. Kemudian ada ID user untuk atribut pertama di tabel user. Kemudian tipe datanya varchar, jumlah karakternya 50. Kemudian atribut kedua adalah nama user. Tipe data yang saya pakai varchar, jumlah karakternya juga 50. Kita ratakan semua 50. Kemudian atribut ketiga username. Tipe data yang saya pakai varchar, jumlah karakternya juga seperti biasa 50. Dan yang terakhir adalah password. Tipe data yang saya pakai varchar, sama jumlahnya juga, karakternya 50. Kemudian kita tentukan primary key. Primary key-nya
sama. Nah, tabel selanjutnya yang akan saya buat adalah tabel rekam medis. Tabel rekam medis ini nantinya digunakan sebagai tabel yang menjadi relasi antara tabel dengan tabel-tabel lainnya yang sudah saya buat sebelumnya. Tabel rekam medis. ID-nya, atributnya ada ID rekam medis, ID RM, ya kita pakai. Kemudian tipe data voucher, jumlah karakternya 50. Kemudian ini kan kita mau buat relasi tabel sebagai relasi antar tabel dengan yang lain. Berarti agar terrelasi, kita harus mengambil setiap atribut-atribut yang menjadi primary key di antara tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada tabel dokter. Tabel dokter yang menjadi primary key-nya adalah atribut ID dokter. Kemudian tipe datanya pacar, jumlah karakternya juga 50. Kemudian ditambah ID dokter, ID obat. Tipe datanya pacar, jumlah karakternya 50. Kemudian ada ID pasien, terambil dari tabel pasien. Kemudian ini kan kurang kolom. Untuk tambah kolomnya itu di sini. Kita kurang 2 kolom di sini. 2. Kemudian klik go. Nah, di sini kita lanjutkan. Ada ID poli sebagai pembelajaran di tabel poli. Nah, di sini ID pasien kita datang cek jumlah karakternya 50. Di ID poli juga tipe data pacar, jumlah karakter 50. Kemudian di ID user, pada tabel user, tipe data yang dipakai pacar, kemudian jumlah karakter 50. Nah, di sini saya tentukan primary key-nya. Kita klik go, kemudian kita save. Nah, setelah membuat tabel, kemudian kita mengisi data. Cara mengisi data itu, sebenarnya kita klik tabelnya. Di sini tabel dokter. Kemudian kemudian kita pilih insert di sini. Nah, untuk mengisi data itu kita isi di sini. Pertama, di dokter saya pilih 1, kemudian nama dokter saya Diana, kemudian alamatnya saya pilih Jalan Banteng, spesialisnya saya pilih jantung. Ini muncul seperti ini karena sebelumnya saya sudah buat. Kemudian di sini ada ID dokter saya D2, itu nama dokter. Misalnya di sini nama dokternya Adit. Alamatnya bisa di Jalan Kedondong. Kemudian bisa spesialis kulit. Kemudian kita klik go di sini untuk menyimpan. Nah, ini adalah query ketika kita memasukkan data tadi. Nah, kemudian kita mengisi data lagi.
ini, misalnya D3, kita ketik saja di sini. Kemudian misalnya nama dokternya Dono, alamatnya di misalnya Kawu, spesialis misalnya hati. Kemudian di sini saya D4, kemudian nama dokternya misalnya Amal, alamatnya misalnya di Tamil, spesialis bedah. Kita klik go seperti pertama tadi. Ini adalah query perintah kita masukkan data tadi. Kemudian misalnya kita mau mengisi data lagi, klik insert. Di sini misalnya ada D5, kan sampai data. Kemudian ini ada misalnya titel. Kemudian misalnya itu jalan jam. Spesialis misalnya spesialis di, kita klik go. Kemudian misalnya kita mau mengisi data di tabel lain, misalnya di tabel pasien, kita klik tabel pasien, kemudian pilih insert. Nah, di sini untuk mengisi data, misalnya pasien, ID pasien P1, kemudian nama pasiennya misalnya AD, jenis kelaminnya kita pilih perempuan, kemudian misalnya alamatnya di Jalan Jam. Ini data kedua, misalnya kedua untuk ID pasien, kemudian ada misalnya nama pasiennya, jenis kelamin perempuan, kemudian alamatnya misalnya di Jalan Banteng. Kemudian kita klik go. Nah, ini adalah query ketika kita masukkan data tadi. Kemudian, nah setelah kita mengisi data dari setiap tabel, langkah selanjutnya adalah kita akan merelasikan antar tabel. Tabel yang tadi kita buat untuk sebagai relasi adalah tabel rekam medis. Kita masuk ke dalam tabel rekam medis. Nah, kemudian kita pilih struktur. Kemudian kita pilih relation view. Nah, di sini kita tanda dulu. Nah, ini adalah untuk mengisi kata kunci yang ada pada tabel dan rekam medis. Di sini adalah tabel tujuan. Misalnya tabel ID dokter itu berada di tabel dokter. Kemudian di tabel di ID obat itu di tabel obat. Nah, di ID pasien yaitu ada di tabel pasien. Kemudian kita tanda. Kemudian ID poli, dia ada di tabel poliklinik. Kemudian ID user, jadi tabel user. Nah, setelah selesai, kita klik save atau simpan. Nah, ini adalah query-query dari hasil relasi kita tadi. Kemudian untuk melihat hasil relasinya, itu kita klik di nama database yang kita buat, database rumah sakit 2. Kemudian kita pilih more.
Kita pilih desainer. Nah, ini sudah terrelasi tabel-tabel. Ini adalah tampilannya, tampilan dari yang kita relasikan tadi. Itu saja yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.